Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Iman ini hal yang paling mendasarnya bagi manusia, dalam arti iman ini yang akan menentukan dan membedakan seseorang yang di akhirat itu apakah nanti masuk surga atau masuk neraka. Nah, iman ini yang menentukannya, artinya ada iman atau tidak. Nah, di mana oleh Imam Al-Bukhari ya, di dalam kitab Sahihnya tentang iman ini dibahas setelah yang pertama adalah tentang turun wahyu. Artinya dengan turun wahyu itu berarti Islam itu sudah diturunkan oleh Allah. Ya, dengan diturunkan wahyu itu berarti Islam sudah diturunkan. Nah, setelah turun wahyu, setelah Islamnya diturunkan oleh Allah, ya inilah hal yang pertama untuk Islam yang diturunkan itu adalah beriman. Nah, di awalnya kita beriman ini kan yang disebut beriman itu adalah beriman kepada agama Islam yang diturunkan oleh Allah, yaitu membenarkan, ya, mempercayai dan menerimanya. Nah, di awal itunya yang penjelasan yang demikian di bab pertama, nah Imam Bukhari yang menunjukkan, mengarahkan demikian. Yang disebut beriman itu adalah yang membenarkan, mempercayai dan menerima agama Islam yang diturunkan. Kemudian bab yang kedua yang kemarin ya, adalah bab doa kalian itu adalah iman kalian. Nah, di mana intinya apabila seseorang berdoa kepada Allah, ya dia beriman berarti kepada Allah. Karena mayoritas, kebanyakan manusia itu tidak beriman, sehingga manusia itu yang tidak beriman itu Allah menyebutnya takabur. Mana mungkin tidak beriman kepada Allah, mereka akan berdoa kepada Allah. Ya, mustahil orang yang tidak beriman kepada Allah itu berdoa kepada Allah. Orang yang takabur pasti akan merasa bahwa mereka itu mampu, mereka bisa sendiri itu tanpa perlu ada kaitan dengan Allah. Nah, ini ketakaburan yang luar biasa. Nah, hingga Allah menyebut orang yang demikian itu kan orang-orang yang keterlaluan. Ya, sungguh manusia itu keterlaluan, merasa tidak butuh, merasa bisa, ya, tanpa ada kaitan dengan Allah. Padahal hakikatnya mustahil. Ya, mustahilnya karena Allah lah Rabbul Alamin. Allah lah yang mengurus seluruh alam raya, yang tentunya termasuk manusia di dalamnya, dan termasuk juga di dalamnya orang-orang kafir sebetulnya. Ya, Allah lah yang menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka, mengurus mereka, tapi mereka tidak mau mengakui, seolah-olah itu hasil mereka sendiri tanpa ada kaitan dengan Allah. Ya, mustahil orang yang seperti itu akan berdoa kepada Allah. Jadi yang kemarin ya bab kedua ya. Bab ketiga sekarang nih. Babu umuril iman. Ya, bab perkara-perkara iman.
Judulnya demikian ya. Babu umuril iman wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ini surat Al-Baqarah ayat 177. Ini yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Jadi bab pokoknya adalah babu umuril iman. Umuril iman ini lebih ke ini sebetulnya ya. Kalau di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyabdakan bahwa al imanu bid'un wa sab'una bid'atan. Iman itu terdiri dari 70 lebih cabang. Nah, umurul iman itu yang 79 tersebut. Dengan kata lain, suka ada yang mengartikan cabang-cabang iman, satuan-satuan iman. Rasulullah SAW menyebutkan ada 79. A'laha qaulu la ilaha illallah. Nah, yang tertinggi dari satuan-satuan perkara-perkara iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Nah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling kecil, yang paling rendah dari satuan-satuan iman itu adalah imatatul aza anit thoriq, yang menyingkirkan, membuang duri, paku, apapun yang membahayakanlah dari jalan. Kurang lebih yang itu itulah nantinya ya. Nah, judulnya demikian. Ini bab ketiga adalah babu umuril iman. Bab perkara-perkara iman. Jadi seolah-olah perkara-perkara iman gitu ya. Nah, kurang lebih ya seperti itulah terjemahnya gitu ya. Tapi apa sih maksudnya gitu yang dimaksud dengan perkara-perkara iman? Karena kalau imannya sendirinya di bab pertama ya sudah dijelaskan berulang-ulang ya, yang disebut beriman itu adalah membenarkan agama Islam yang Allah turunkan. Nah, perkara-perkara imannya itu seperti apa? Nah, ini yang suka disebut dengan cabang-cabang iman atau satuan-satuan iman. Di salah sebuah hadisnya Rasulullah menyebutkan al imanu bid'un wa sab'una bid'atan. Iman itu ada 79 amalan nih semuanya. Nah, amalannya jadinya adalah amalan-amalan yang merupakan bagian itu dari iman. Ya, amalan-amalan yang merupakan bagian dari iman. Sementara imannya sendiri kan membenarkan ajaran Islam. Jadi sebetulnya setiap mengamalkan ajaran Islam, dari yang terbesar lah sampai yang terkecil, nah itu semuanya manifestasi dari iman. Ada kaitannya dengan iman, karena yang disebut beriman itu adalah membenarkan ajaran Islam. Dan juga kan yang disebut beriman itu tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan. Puncaknya adalah wa amalun bil arkan. Iman itu adalah meyakini benarnya agama Islam, itu meyakini dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan mengamalkannya Nah, yang seperti itulah kurang lebihnya yang disebut perkara-perkara iman itu adalah, jadi pada dasarnya setiap kali kita mengamalkan ajaran Islam, di situ ada iman karena percaya terhadap ajaran Islam tersebut, karena membenarkan ajaran Islam tersebut pasti ada kaitannya dengan iman. Nah, bahkan yang tadinya yang dari 79 perkara iman, Rasulullah SAW menyebutkan yang paling kecil, yang paling rendah itu adalah
menyingkirkan duri atau apapun yang membahayakan dari jalan. Itu amal. Nah, di salah satu hadis tentang amalan tersebut, Rasulullah menyabdakan sebuah hadis qudsi. Allah punya, ini firman Allah ya. Apabila ada seorang hamba yang menyingkirkan duri dari jalan karena beriman, maka Allah menyanjung orang tersebut dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi ini judulnya lebih ke amalan-amalan sebetulnya yang ada di dalam Islam, yang semuanya itu Rasulullah menyebutkan itu ada kaitannya dengan iman. Nah, karena sudah membenarkan itu ajaran Islam, menerimanya, dan yang tadinya yang disebut dengan iman itu diantaranya ya apa namanya lah, dengan definisi atau batasan atau apalah sebutannya ya. Beriman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan nah ini puncaknya, ini muaranya, ini ujungnya adalah mengamalkan. Dan yang disebut mengamalkan itu mengamalkan apa? Mengamalkan ajaran Islam. Karena yang diimaninya kan ajaran Islam. Nah, di dalam bab ini ya, Imam Al-Bukhari memasukkan ayat surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala humbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wabnas sabili wasailina wa firriqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasobirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini ayat yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari tentang perkara-perkara iman sangat nampak. Ternyata di sini semuanya amalan yang disebut. Ya, yang disebutkan di ayat ini adalah amalan-amalan yang ada di dalam agama Islam. Tentu tidak seluruhnya ya, karena ayat bicara global. Kalau ayat itu sifatnya global. Tafsirnya, penjelasannya, rinciannya, nah itu ada di dalam sunnah Rasulullah SAW atau di dalam hadis. Nah, ayatnya ya surat Al-Baqarah ayat 177, lumayan panjang tadinya, yang kurang lebih nih saya baca terjemahnya nih ya. Laisal birro, bukanlah al birru. Walah, ini al birrunya yang itu kan puncaknya amal soleh. Al birru itunya amal soleh tertinggi, terbaik. Nah, bukanlah al birru itu soal atau tentang menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Akan tetapi al-birru itu adalah kebaikannya orang yang, nah ini nih al-birru itu adalah walakinnal birro, akan tetapi yang disebut al-birru itu adalah man amana, adalah kebaikan atau amalannya man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal, membutuhkan gitu ya. Baik ya meminta
dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan masa peperangan. Wah, ternyata ini al-birru itu yang seperti ini nih ya. Orang-orang yang bersabar dalam kemiskinan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaikal ladzina sodaku tayo sidik tenugi sodaku sidik. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu surat Al-Baqarah 177 ya. Yang oleh Imam Al-Bukhari nih, ayat ini dimasukkan ke dalam bab perkara-perkara iman. Nah, di mana di dalam ayat ini jelasnya Allah menyebut cukup banyak ya yang amalan yang disebut oleh Allah. Yang pertama adalah tentang imannya, yaitu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada nabi. Kemudian yang kedua, ini amalan yang disebut oleh Allah adalah dan memberikan hartanya. Dan memberikan hartanya yang ia cintai kepada orang-orang yang dekat, orang-orang yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Kemudian memberi kepada yang meminta. Kemudian ini tentang harta, berarti nih yang bagian keduanya ini tentang hartanya, tentang hartanya yang Allah menyebut, yaitu mengeluarkan atau memberikan harta yang dicintainya, yang dia pun membutuhkannya, gitulahnya, wa atal mala ala hubbihi. Nah, sampai digunakan yang terakhir di Allah menyebut menggunakan hartanya itu untuk membebaskan hamba sahaya. Yang ketiga yang disebut di sini adalah wa aqomas sholat, yang menegakkan sholat, wa ataz zakat, yang menunaikan zakat, dan memenuhi janjinya apabila berjanji. Yang keenam adalah bersabar. Ya, ketika atau dalam kemiskinan, penderitaan, dan ketika dalam masa perang. Nah, ini banyak nih ada amal yang disebutnya, ada 6 berarti seluruhnya. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar, yaitu mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa ayat juga nih ya yang kita lihat nih ya. Ada beberapa ayat juga yang Allah menyebutnya sebagai mukmin, bahasa kita mungkin sebagai mukmin, orang yang beriman, sebagai mukmin sejati. Di ayat-ayat, di beberapa ayatnya Allah menyebutkan demikian. Kita lihat nih ayatnya nih. Yang mana ayatnya ya? Tadi itu surat naon atunya. Sebentar nih, lebar ya ayatnya nih ya. Nah, ini surat Al-Anfal ayat 4. Dari ayat 2 nih, surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila Allah disebut maka bergetarlah hati mereka.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini di ayat 2 nih ada berapa poin berarti yang disebutnya, yang disebut hanyalah, Allah membatasinya, hanyalah yang namanya mukmin, itulah orang yang beriman itu adalah satu, apabila Allah disebut, artinya apabila mendengar Allah disebut, mendengar nama Allah itu, maka bergetarlah hati mereka. Dua, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Kemudian yang ketiga, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian ayat ketiganya, allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sambungannya nih dari yang barusan, yaitu orang-orang yang menegakkan sholatnya. Ya, allazina yuqimunas sholat, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian apa yang kami rezekikan mereka menginfakkannya. Nah, ayat keempatnya nih, Allah menyebut demikian, ulaika humul mu'minuna haqqon. Ini kata itunya kan, ulaika humul mu'minuna haqqon. Mereka itulah orang yang beriman yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, atau dalam bahasa kitanya, nah mereka itulah mukmin sejati. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ada derajat yang tinggi, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, ampunan dan rezeki, kenikmatan yang mulia. Nah, di sini nih menggunakan kata mereka itulah mukmin yang sesungguhnya. Itu dari surat Al-Anfalnya, surat Al-Anfal dari ayat 2. Di ayat 2-nya Allah memulainya dengan hanyalah, yang namanya mukmin atau orang yang beriman itu adalah satu tadi, apabila mendengar nama Allah bergetarlah hati mereka. Apabila mendengar ayat dibacakan, maka bertambahlah keimanannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dan yang seperti itu yang bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholatnya dan menginfakkan sebagian apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Nah, itulah mukmin sejati, mukmin yang sebenar-benarnya. Yang di dalam ayat keempat ini Allah menjanjikan bagi mereka ada derajat yang tinggi di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, ampunan dan rezekinya, yaitu kenikmatan gitunya yang mulia. Kemudian satu lagi yang menyebut dengan mukmin yang hakonnya, yang sesungguhnya, masih surat Al-Anfal ayat 74. Yaitu nih redaksi ayatnya demikian ya, wallazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasoru ulaika humul mu'minuna haqqo lahum magfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat tinggal serta memberi pertolongan kepada kaum muhajirin, mereka itulah orang-orang mukmin, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya.
sama nih lanjutannya, mereka akan mendapatkan ampunannya dan rezeki kenikmatan yang mulia dari Allah. Nah, itu ada dua ayatnya yang menyebutkan mukmin hakon itu menggunakan penegasan itu ya. Dalam bahasa kita tadilah mukmin yang mukmin sejati. Nah, ada dua ayat, dua-duanya ada di surat Al-Anfal. Nah, yang disebut semuanya tadi itu adalah amal. Ya, di surat Al-Anfal tadi di dua ayat tersebut yang disebut mukmin yang sebenar-benarnya itu kan yang disebut amal semuanya. Ya, boleh dari tadinya apabila mendengar nama Allah hatinya bergetarlah hatinya, itu amal hati, amal ruh. Apabila dibacakan ayat kepada mereka bertambahlah keimanannya, itu amal hati. Dan mereka hanya berserah diri, pasrah, bertawakal kepada Allah. Nah, itu semuanya amal gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini ini ya. Nah, Imam Bukhari memberi judulnya Babu Umuril Iman. Yaitu ya tadi amalan-amalan yang semuanya itu berdasarkan ajaran Islam. Karena orang yang benar-benar artinya ya bermaksud berniat itu mengamalkan ajaran tersebut karena membenarkan ajaran Islam, menerimanya. Ya itulah itu manifestasi, itulah implementasi dari keimanannya. Di mana kan beriman itu ya ini kembali ke sini ya, taslikun bil qalbi wa ikrarun bilisan wa amalun bil arkan. Kalau ini perkara-perkara iman ini, nah ini sudah menerangkan bagian yang ketiga, yaitu sudah mengamalkannya dengan anggota badan. Nah, apa yang disebut di ayat ini pun ya yang Al-Baqarah 177 tadi ini amalan yang disebut di sini. Nah, penjelasannya nih dari ini ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa namanya bahasa kitanya ya, wajhul istidlal lah. Ini iya wajhul istidlal. Ini judulnya perkara-perkara iman. Imam Bukhari memasukkan ayat ini. Ternyata gitu ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Abdur Razzaq. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Abdur Razzaq diriwayatkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari-nya, Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, fatala alaihi, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini sebagai jawabannya. Ya, Abu Dzar Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Rasulullah itu menjawabnya dengan membacakan ayat ini. Nah, maknanya kurang lebih seperti tadi. Ternyata di ayat Al-Baqarah 177 itulah. Meskipun di sini kan diawali dengan tentang al-birru. Al-birru itu kan amal, malah amal terbaik, amal tertinggi. Nah, amal tertinggi itu adalah, nah ini yang disebut di sini ini ya, yang didasari dengan beriman kepada Allah, pada hari akhir dan selanjutnya lah seperti yang ada di ayatnya. Nah, itu yang pertama nih catatannya ya, bahwa Imam Bukhari memasukkan ayat ini sesuai lah dengan apa yang tadinya yang ketika Rasulullah ditanya tentang iman, Rasulullah menjawabnya dengan membacakan ayat ini. Kemudian yang kedua, nih catatannya, di ujung ayat surat Al-Baqarah itu redaksinya adalah ulaika humul muttaqun. Ini maknanya bahwa ayat tersebut menunjukkan
Hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mampu memenuhi apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Maknanya demikian ya di ujung ayatnya, ulaika humul muttaqun. Artinya nih Allah menyebut mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, memberikan harta yang dicintainya, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, memenuhi janji. Allah menyebut mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, maknanya adalah hanya orang yang bertakwa lah ya yang akan mampu melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah sebut di dalam di dalam ayat ini. Bahkan itulah tadinya bahkan mengamalkannya, bukan mengamalkannya, apa yang disebutnya itu sudah mendarah daging, sudah menjadi warna dan bentuk dirinya yang disebut di dalam ayat ini, beriman kepada Allahnya, kepada hari akhirnya, menegakkan sholatnya, menunaikan zakatnya, memenuhi janjinya. Nah, itu sudah betul-betul apa namanya mendarah daging. Saya kira tepat bahasanya demikian ya. Nah, orang yang bertakwa itu ya inilah itu bentuk warna seorang yang bertakwa adalah memenuhi apa yang Allah disebut di dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga nih catatannya, yang dimaksud dengan al-muradu wal muradu al-muttaquna minasyirki wa a'malis sayyiat. Ini disebut ini nih. Kembali ke ujung ayat tadinya, ulaika humul muttaqun. Orang yang bertakwa lah, dari terjemah itu takwa bahasa Arab gane. Definisi takwa itu adalah menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari hal yang membahayakan atau dari hal yang bisa sampai bisa membawa kepada hal yang membahayakan. Yang menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari hal yang membahayakan atau dari hal yang bisa membawa kepada hal yang membahayakan. Itu definisi takwa. Dalam hal ini, terkait ayat ini, bertakwa, menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari hal yang membahayakan. Nah, yang membahayakannya adalah asyirku wal a'malus sayyi'ah. Ini terutamanya harus yang paling mendasar itulah. Orang yang bertakwa itu harus menyelamatkan diri dari syirik, dari kemusyrikan. Karena inilah hal yang membahayakan, yang terbesar bagi manusia adalah kemusyrikan. Seperti yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim ya, di surat Luqman. Ketika dia menasehati anaknya, yaitu ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah, janganlah kamu berbuat kemusyrikan, mungkin terjemah bahasa kitanya. Inna syirka la zulmun azim, karena kemusyrikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Nah, ini yang manusia harus selamat dari hal tersebut, karena ini amat sangat membahayakan. Dan menyelamatkan diri yang kedua yaitu dari al-a'malu sayyiat, dari amalan-amalan yang buruk. Kalau amalannya yang buruk ya, yang jelek. Kalau amalannya itu yang misalnya ya yang disebutnya yang jelas-jelas, nah itunya melakukan misalnya apa yang Allah haramkan, oh jelas itu sangat buruk. Atau sebaliknya, tidak melakukan itu apa yang Allah wajibkan,
Ini hal yang buruknya yang harus nih. Orang yang bertakwa adalah orang yang menyelamatkan diri dari hal seperti ini. Tidak melakukan apa yang Allah wajibkan, atau gitunya apa bentuknya itu malah melakukan apa yang Allah haramkan. Nah, bahkan sampai kepada hal-hal yang di dalam Islam ininya, di dalam Islam ini ada yang disebut dua, yang pada dasarnya ini tidak berdosa, pada dasarnya tidak berdosa, tapi jadi buruk dan menjadi dosa, yaitu muru'ah namanya. Muru'ah, hanya muru'ah, dan syu'um, syu'mu, asyu'um lah gitu sebutnya. Nah, kalau muru'ah ini apa namanya, muru'ah ini sesuatu yang pada asalnya tidak berdosa, tapi ukurannya adalah kepantasan seseorang. Ini akan beda-beda, ini tergantung derajat manusianya. Kalau saya contohkan, pernah saya contohkan seperti inilah. Kalau seorang tukang gali, mungkinnya tukang gali, ini bukan merendahkan tukang gali sihnya, tukang gali lah yang sedang menggali, ada proyek pinggir jalan gitu kan, menggali. Dulu sering sih di jalanan kita sering ada yang demikian, menggali itu. Ini ayat proyek apa namanya karena ada proyek itu lah, tukang gali. Ketika ada tukang sirup, tukang cendol ngaliwat, si tukang gali itu kemudian membeli dan minum di situ sambil jongkok beri cingogo gitu ya. Kereng gali dia berhenti dulu, beli cendol, kemudian makan. Nggak akan ada yang menyebut itu jelek. Nggak akan ada orang yang menilainya si tukang gali itu melakukan hal yang jelek. Tapi misalnya nih, kalau apa namanya, kalau wali kota yang melakukannya bagaimana? Sedang di pinggir jalan, ada tukang cendol ngaliwat, beli dulu ibu cingoko sisi jalan, pantas nggak? Nah, itu muru'ah namanya. Citra diri atau apalah gitunya, itu rusak. Nanti orang pasti akan menilai jelek. Padahal kan kalau dari ini dosa enggak? Emang dosanya apa kalau minum cendol pinggir jalan? Enggak ada dosa. Ya, tapi kan ini siapa nih yang melakukannya? Itu muru'ah namanya. Dan muru'ah yang paling tinggi itu adalah muru'ah seorang ahli ilmu, seorang ulama, seorang ustad. Wah, bahaya tamah derustad cingoko sisi jalan. Nanti orang, wah ini semua bener ya, ya. Yang paling tinggi justru ahli ilmu. Kalau yang tadi wali kota mau pejabat, kalau ustad, nah ini ahli ilmu, ini muru'ah, dan itu menjadi dosa. Kemudian asyumu lagi, satu lagi ya, asyumu itu masuknya kategorinya jadi akhlak yang buruk, khuluk, mungkinnya khuluk atau akhlak yang buruk. Artinya ini jadi amalan yang buruk dan menjadi dosa, padahal asalnya enggak. Contohnya misalnya nih, kalau seseorang yang ketika keluar masuk rumahnya itu lompat pagar, padahal ada pintunya. Tapi kalau apa namanya, kalau keluar masuknya itu lompat pagar, apa sih dosanya melompati pagar? Rumahnya sendiri. Dia mau masuk rumah dengan cara apapun ya terserah dia, itu kan rumahnya. Tapi itu jadi buruk. Nah, kalau asyumu ini adalah ya sesuatu yang apa dosanya kalau seseorang masuk ke dalam rumah dengan cara lompat pagar. Kalau rumah orang mah iya pasti, ini kan rumahnya sendiri.
Setiap mau masuk gajlang gitu, padahal ada pintunya, ada keluar gajlang. Nah kalau ini asyukmu disebutnya, yaitu sesuatu yang akan berdampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Ini dampaknya buruk nih, amalan seperti ini untuk lingkungan sekitarnya. Ya misalnya lah salah satu lah dampak buruknya ya. Nanti kalau semua orang seperti itu bagaimana? Kalau setiap rumah gitu ya, pemiliknya itu keluar masuk pintunya itu dengan cara demikian. Di antara dampak buruk yang jelas itu adalah kalau ada pencuri, dia lompat pagar, orang nggak akan mengatakan dia pencuri. Ya sudah, biarkan saja, itu kan pemiliknya. Mau masuk ke rumahnya dengan lompat pagar, kemudian naik lewat genteng, masuk ke rumahnya, nanti orang akan membiarkan hal tersebut karena udah karir itu didinya bang, disangka pemiliknya. Itulah misalnya salah satu keburukan. Nah ini yang harus dijauhinya oleh atau orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang membersihkan dirinya dari hal-hal yang buruk, terutama yang terburuk itu adalah kemusyrikan. Nah kemudian ini yang keempat nih, catatan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, amal-amal yang di situ ada imannya, ya, amal-amal yang di situ ada imannya, yaitu yang membuang duri dari jalan saja kan itu ada imannya, ada kaitan dengan imannya. Nah amal-amal yang demikian itu apabila dilakukannya karena imannya, yaitu yang membenarkan itu kan, atau mengakui kebenaran bahwa amalan tersebut itu memang diajarkan oleh Islam tanpa melihat apa namanya ya, kalau menurut akal gitu kan, kalau menurut akal apa ini Islam mengajarkan itu hal seperti ini misalnya gitu, Islam mengajarkan hal seperti ini. Ya, yang kemarin juga belum lama nih ya di dalam bapak yang kemarin tuh yang bahwa amal soleh itu sangat banyak ragamnya, bahkan pada pada hal-hal yang memenuhi kebutuhan tanpa agama juga pasti akan dilakukan. Contohnya pada makan dan minum, gak usah pakai agama, manusia pasti melakukan makan dan minum. Unsur agamanya di mana? Unsur agamanya adalah ternyata Islam mengajarkan, Islam mengatur itunya tentang makan dan minum. Padahal tanpa agama Islam juga kan itu sudah terjadi, sudah berlangsung. Tapi kemudian ketika Islam mengajarkan, Islam mengatur sekitar makan dan minum, apabila hal itu dilakukan karena mengikuti aturan Islam, maka itulah yang disebut apa namanya di sini judulnya umurul iman. Ya itulah yang disebut cabang-cabang, satuan-satuan dari iman. Ya, dan apabila ini dilandasi dengan hal yang demikian ya, mengamalkannya itu karena menaati apa yang ditetapkan oleh Islam, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan orang makan ya, orang lapar pasti makan, kemudian minum ya iyalah nggak perlu agama, orang haus itu pasti akan minum, binatang juga seperti itu. Tapi itu jadi ada kaitan dengan iman. Itu jadi ada kaitan dengan iman. Setelah Allah itulah tadinya Allah mengajarkan, Allah memberi tuntunan, bimbingan terkait dengan makan.
Nah, maka apabila ketika makan itu berdasarkan tuntunan, ketentuan yang Allah tetapkan di dalam Islam, kemudian diamalkan, dibiasakan sampai menjadi akhlak, itulah yang namanya albirru. Itulah amal soleh tertingginya, kurang lebih demikian kan makna albirru itu adalah amal soleh yang sudah menjadi akhlak. Dan yang disebut al-akhlakul karimah itu adalah inilah semua amalannya ini sampai kepada tahap puncaknya yaitu albirru. Adalah amal soleh yang sudah menjadi akhlak. Kemudian nih sedikit lagi nih. Ada juga nih tambahan ayatnya tadi belum dibacakan. Satu lagi ayat yang dimuat oleh Imam Bukhari itu adalah surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu kan diawali dengan qad aflahal mu'minun. Ya sungguh, aduh aflaha iya teh di aflaha, qad aflaha, kata kerjanya aflaha, kata bendanya falah. Aflaha itu kata kerjanya, falah kata bendanya. Nah, di mana kata falah ini ada nih di dalam kalimat azan hayya alal falah, tanu eta tanya falah nanti. Kalau ini kata kerjanya aflaha yang artinya sukses, berarti mendapatkan al-falah. Nah, ini mana ayat qad aflaha. Ini pakai qad lagi ya. Artinya Allah menyebutkan nih, sungguh pasti yakin meraih gitu, mendapatkan apa yang disebut dengan al-falah. Al-falah yang mana? Itu yang suka disebut yang ada di dalam kalimat azan hayya alal falah. Yang seperti apa yang disebut sudah meraih al-falah di dalam rangkaian surat Al-Mu'minun di ayat sampai ayat 11 gitunya, 10 atau 11. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus. Eta geuning al-falah teh. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, bahasa lagi waris, pasti gede. Dapat warisan pasti besar. Warisannya yang disebut di surat itu adalah allazina yarisunal firdaus, yaitu akan mewaris, mendapatkan lah intinya. Al-Firdaus itu adalah surga yang tertinggi. Hayya alal falah ternyata maknanya demikian. Hayya alal falah, ayo mari, ayo kemana? Ke surga Firdaus. Itu mana hayya alal falah itu artinya kan ajakan. Ini kan ajakan, panggilan, ajakan, dipanggil, diajak. Ayo, hayu, mari, kemana? Ke al-falah. Al-falah itu apa? Nah, di surat Al-Mu'minun yaitu surga Firdaus. Dan di surat tersebut Allah sudah memastikan pakai kod gitu. Di sini kan kod itu taukid, penegasan, sungguh, bahasa kitanya demikianlah kurang lebih terjemahnya. Sungguh pasti yakin aflaha, meraih al-falah. Siapa? Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, yakin pasti mendapatkan al-falah, yaitu al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kemudian dirinci lagi, amal lagi, ternyata rinciannya mulai dari ayat yang keduanya sampai ke ayat 9 kalau nggak salah, kan di rangkaiannya. Allazina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Walazina hum anil lagwi mu'ridun,
yaitu orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Walazina hum lizakati fa'ilun, lah terusnya ternyata amal semua yang disebut. Nah, itulah yang disebut dengan umurul iman. Itulah yang disebut dengan perkara-perkara iman. Itu adalah amalan-amalan yang di situ ada unsur imannya. Dari yang tertinggi, kalau di hadis yang tadinya yang menyebutkan iman itu ada 79 cabang, 79 satuan amalan. Yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah membuang duri dari jalan. Nah, di mana membuang duri dari jalan ini kan kalau dilakukan waktunya tidak lama, hanya 1 detik, ambil, buang, selesai. Itu amalan ajaran Islam. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat ringan. Amalan itu, makanya itu kan amalan yang paling kecil. Tapi di hadis yang tadi Allah berfirman, jika ada seorang hamba yang menyingkirkan duri dari jalan karena beriman. Artinya ada yang melakukan hal seperti itu tapi bukan karena beriman. Ya sebutlah orang kafir, ada nggak yang melakukan demikian? Menyingkirkan duri dari jalan. Ada, tapi dasar mereka kan bukan beriman kepada ajaran Islam. Dasar mereka melakukannya itu hanya, oh ini kalau tidak disingkirkan ini bisa membahayakan orang lain. Ini kalau tidak disingkirkan nanti bisa jadi nih ada orang celaka. Eta mah ukuran sosial disebutnya begitu mah, ada pahalanya? Gak ada. Karena hal itu tanpa iman, tanpa ajaran Islam, tanpa Islam mengajarkan pun adalah yang melakukan yang demikian, yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Ternyata hal itu kemudian disebutnya jadi ternyata hal amalan seperti itu saja itu ya, itu dinaikkan itu nilainya oleh Islam. Asalnya hanya kebaikan biasa, kebaikan sosial, nggak ada kaitan dengan Allah, nggak ada kaitan dengan akhirat, nggak ada kaitan dengan Allah. Asalnya amal tersebut nggak ada kaitan dengan akhirat. Tapi setelah diajarkan oleh Islam, melakukannya itu ada kaitan dengan iman. Kalau orang kafir tetap saja karena di dalam hati mereka gak ada iman, gak bernilai bagi mereka di mata Allah, ya gak bernilai amal mereka. Tapi orang Islam luar biasa kan, apabila melakukannya itu karena imannya gitu. Kalau iman artinya kan kembali ke awal, iman itu adalah meyakini benarnya ajaran Islam. Melakukannya demikiannya itu karena meyakini benar itu agama Islam, itu Islam mengajarkan singkirkan duri dari jalan. Nah, apabila melakukannya karena demikian, di dalam hadisnya Allah menyanjung orang itu dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kita lanjutkan lagi nih, sedikit lagi nih. Nah, Imam Bukhari juga tadi memasukkan itunya surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti akan mendapatkan, bisa meraih al-falah. Siapa yang bisa demikian? Orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun artinya Allah memastikan orang yang beriman akan meraih al-falah. Al-falah itu adalah surga Firdaus. Tapi kemudian kan Allah menyebutkan orang beriman yang bagaimana, seolah-olah kriteria ini berarti ya. Itu mulai dari ayat kedua sampai ayat yang terakhirnya, wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan ini orang yang beriman yang dipastikan meraih al-falah. Dan orang-orang yang menjaga, memelihara, menegakkan sholatnya. Wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun.
Ulaika humul warisun. Ya, lanjutannya demikian ya rangkaian ayatnya. Mereka itulah yang akan mendapatkan allazina yarisunal firdaus, yaitu mendapatkan surga firdaus. Nah, penjelasan tentang ayat ini ya Ibnu Hajar al-Asqalani, inilah orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang disifati dengan apa yang Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun itu. Ya iyalah orang yang bertakwa pasti seperti ini. Meskipun dengan definisi orang yang bertakwa adalah definisi takwa tadinya, atau orang yang bertakwa adalah orang yang menyelamatkan diri, berarti menyelamatkan diri dari hal-hal yang, kalau dalam hal ini meskipun tadi umum ya, umum itu artinya bahaya di dunia ataupun bahaya di akhirat. Tapi kalau dalam hal ini yang lebih ke arah yang membahayakan dirinya di akhirat itu dijauhi. Makanya disebutkan tadi syirik dan amalan-amalan yang buruk itu yang akan mencelakakan manusia di akhirat. Hal seperti itu dijauhi. Dan akan sebaliknya, yaitu melakukan apa yang Allah sebut di surat Al-Mu'minun. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang demikian. Sholatnya khusyuk, menjauhi perkara-perkara yang sia-sia, menunaikan zakat, memelihara kemaluannya. Itu kan di ayatnya demikian. Kemudian menunaikan janjinya dan menegakkan sholatnya. Nah, inilah sifat-sifat atau kriteria orang-orang yang bertakwa yang oleh Allah disebut tadinya di surat Al-Baqarah ayat 177, kan di ujung ayatnya Allah menyebutkan ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian Imam Bukhari memberi penjelasan lagi gitulah ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah penjelasannya di surat Al-Mu'minun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang disifati dengan yang Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun tadi. Nah, kemudian nih yang berikutnya, Ibnu Hibban menerangkan bahwa setiap, artinya seluruh ya, semua segala bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah, nah ini ya benang merahnya, yaitu adalah implementasi dari iman yang ada di dalam dirinya. Kullu ta'atin addahallahu ta'ala fi kitabihi minal iman. Semua bentuk ketaatan yang seseorang itulahnya, semua bentuk ketaatan seseorang kepada Allah itulah ya, kalau saya menyebutnya ya, yaitulah implementasi, itulah aplikasi itulah dari iman yang ada di dalam hatinya. Kemudian wa kullu ta'atin addaha Rasulullah SAW minal iman. Segala bentuk ada ketaatan intinya taat kepada Allah ya. Tapi kan taat kepada Allah itu tidak bisa kalau tidak melalui taat kepada Rasulullah. Intinya sekali lagi ya, intinya disebut taat itu adalah taat kepada Allah. Tapi itu tidak bisa kalau tidak melalui taat kepada Rasulullah. Nah, di antara dalilnya yaitu surat Ali Imran 31 ya kalau nggak salahnya, yaitu yang ayatnya yang ini. Diawali dengan ini nih.
Kul itu artinya Allah memerintahkan nih kepada Rasulullah. Kul, katakan oleh Muhammad. Nah, sering diartikan demikian ya. Kul, katakan oleh Muhammad. Allah memerintahkan Rasulullah SAW mengatakan sesuatu. Nah, kalimatnya dibekali, sebutlah kalimatnya diberi oleh Allah. Nih yang harus kamu katakan. Ya kul, katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini kalimat dari Allah, bukan dari pribadi Rasulullah. Katakan nih kalimatnya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Gak boleh dan gak ada dengan cara yang lain, gak bisa. Harus dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Ya, sehingga dua disebutkan ya, semua ketaatan kepada Allah, semua ketaatan kepada Rasulullah itu adalah manifestasi dari iman yang ada di dalam hati. Ya, dengan catatannya bahwa intinya yang disebut taat itu adalah taat kepada Allah, kepada Allah, kepada Tuhannya, gitulah. Taat kepada Allah itu kan kepada Tuhannya. Tapi taat kepada Allah itu tidak bisa kalau bukan melalui taat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya di surat Ali Imran 31 tadi itu Allah yang memerintahkan. Katakanlah oleh Muhammad, jika kamu benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Nah, Rasulullah mengatakan demikian itu bukan dari dirinya tapi dari Allah. Allah yang memerintahkan. Katakan demikian. Ya, berarti kan tidak bisa, tidak ada cara lain untuk taat kepada Allah itu kecuali hanya dengan cara mengikuti garis miringan, mengikuti ittiba atau taat kepada Rasulullah sebagai utusannya. Nah, sampai di sana dia bahwa semua pokoknya gitu ya, semua segala seluruh setiap ketaatan sekecil apapun ya, karena di dalam Islam pun gitu ya, Allah banyak menyebutkan amal-amal yang kecil lah gitu, anggapnya itu amal yang kecil, tapi kalau melakukannya karena ini memang Islam mengajarkan, Islam menetapkan, kita melakukannya karena ini ajaran Islam di dalam diri kita itu membenarkan, benar nih ajaran atau ketetapan tersebut, ya itulah bagian dari iman. Dan untuk setiap amal nih ya, nih ini kemarin juga sudah nih ya, mengulang sedikit. Untuk setiap amal yang dilakukan berdasarkan iman itu kadang naik gitu ya, kadang naik kadang turun. Itu di bab pertama gitunya Imam Bukhari ini sudah menyampaikan di awal tentang iman yang demikian, bahwa iman itu kadang naik kadang turun. Kalau saya katakan indikasinya kalau iman sedang naik, semangat untuk beribadahnya tinggi. Tapi kalau iman sedang turun, malas beribadah. Malas, itunya ada rasa malas, bahkan sampai tidak melakukan. Padahal nilai suatu amal itu sangat ditentukan oleh kadar iman seseorang. Amal yang sama dilakukan oleh orang yang imannya tinggi dengan yang satu lagi yang imannya rendah, itu pahalanya nggak akan sama. Ya, pahalanya tidak akan sama. Amal yang sama dilakukan oleh dua orang misalnya, yang satu imannya tinggi, yang satu imannya rendah, balasan dari Allah nggak akan sama. Ini diantara ini dalilnya aja yang menunjukkan demikian. Apakah sama pahala yang didapat oleh Rasulullah dengan sahabat ketika mereka sholat berjamaah? Sholatnya sholat yang sama, dilakukannya bersama-sama.
Sama nggak pahala yang didapat oleh Rasulullah dengan para sahabat? Secara umum Rasulullah kan sudah menyebutkan yang kurang lebih maknanya demikian nih ya. Apabila seseorang mengerjakan sholat, maka paling besar itulah paling besar itu hanya setengah nilai dari sholat itu yang bisa diraihnya. Sementara Rasulullah sendiri setiap kali sholat sempurna. Abu Bakar anggaplah yang manusia terbaik selain Nabi. Kalau sholat bagaimana? Setengah paling dari nilai sholat. Ya dari nilai sholat itu yang bisa diraih oleh Abu Bakar setengah. Kalau Rasulullah setiap kali sholat bulat sempurna seluruhnya bisa terbawa. Yang membedakan apa? Padahal kan sholatnya sholat yang sama, dikerjakan secara bersama-sama. Para sahabat pun mengerjakannya dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi pahala tidak akan sama. Tidak samanya pahala yang didapat oleh Rasulullah dengan para sahabat. Nah, yang menentukannya itu adalah keimanannya. Keimanan Rasulullah itu karena Rasul juga wajib beriman. Keimanan Rasulullah itu kan keimanan yang ya tidak bisa dikejar, tidak bisa disamai oleh siapapun. Nah, saya kira sekian dulu nih ya. Ini belum ke hadisnya ya, belum ke hadisnya. Ini nanti masih bersambung ya bagian nanti pertemuan yang akan datang masih bab ini nih. Nah, bahkan nanti ada tambahan di mana ada yang menyebutkan gitunya, di mana ada yang menyebutkan nih satu persatu itu amalan-amalannya itu apa saja. Yang intinya sekali lagi nya bahwa pada bab ini Imam Bukhari dengan judul Umurul Iman ternyata yang dimaksud adalah amalan-amalan yang dikerjakan karena itulahnya karena mengimani, karena membenarkan ajaran Islam. Nah, yang seperti itu yang disebut perkara-perkara iman. Ternyata tentang amalan-amalan itu amalan-amalannya yang diajarkan oleh agama Islam, kemudian dilakukannya itu karena beriman, karena membenarkan agama Islam. Atau tanya masih ada nih bukannya masih ada nih sambungannya hadisnya belum. Dan nanti nih ada penjelasan amalannya apa saja. Nih ada juga gitunya yang ya ulama gitu hanya yang menyebutkan ternyata amalannya memang sangat banyak.